Selamat sore para narasumber yang hebat-hebat pada acara kita sore hari ini. Kita bertemu kembali dalam acara Kongko Ramadan yang dilaksanakan oleh kampus tercinta kita, Institut Agama Islam Negara Pamekasan, dalam tema kita akan membahas sore ini tema ekonomi Islam di dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di era 4.0 dan di dalam menghadapi situasi kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia saat ini. Para pemirsa dan kawan-kawan seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Al-Khair Pamekasan, ada dua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Beliau yang pertama adalah dosen Al-Khair, dosen kita Raden Sholihul Hidayat atau dikenal dengan panggilan akrab kita Radaya. Nanti akan mengupas tentang ekonomi Islam. Kemudian berikutnya adalah tokoh Pamekasan, anggota Dewan DPRD Kabupaten Pamekasan, Bapak Ismail Arahim. Beliau akan mengupas tentang ekonomi di wilayah Kabupaten Pamekasan, tentang kebijakan, tentang ekonomi petani, atau saat ini yang akan dihadapi oleh masyarakat kita ke depan setelah pandemi ini, atau mungkin masih pandemi, tentang ekonomi masyarakat Kabupaten Pamekasan, tembakau, bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, atau bagaimana anggota dewan mengawalnya. Oleh karena itu, untuk menghadirkan acara yang baik ini, kita langsung saja sambut yang pertama. Bagaimana tentang ekonomi Islam ini akan dibahas oleh beliau, Raden Sholihul Hidayat. Kami berikan waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan tema ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih moderator atas waktunya. Jadi sebelum saya membahas jauh tentang bagaimana situasi ekonomi Islam saat ini, ada baiknya kita mencoba untuk mengupas lebih atau secara global saja apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Karena sebetulnya jujur saya di sini bukan pakar ekonomi Islam, tapi karena saya dimintai diberikan amanah untuk sedikit menerangkan tentang ekonomi Islam, terutama hubungannya dengan di era zaman 4.0 ini atau 4.0 ini, maka saya berusaha untuk mendatangkan atau mengumpulkan beberapa referensi yang saya dapatkan. Jadi sebelum kita jauh melihat kondisi perekonomian dari segi sisi Islamnya, maka kita perlu tahu sendiri bahwasanya ekonomi itu merupakan kebutuhan yang sangat-sangat mendasar bagi umat manusia. Jadi konteksnya umat manusia, bukan hanya umat Islam saja. Jadi yang kita tahu saat ini dan yang sedang kita gunakan atau yang sedang kita pakai, sedang kita jalankan sistemnya itu rata-rata dikuasai oleh ekonomi konvensional. Nah, letak dari ekonomi Islam sendiri ini sampai saat ini itu masih kurang diminati oleh umat manusia di
dunia, bisa dikatakan di dunia. Di Indonesia sendiri mungkin baru 8,3% kira-kira sistem ekonomi yang basicnya atau dasarnya atau landasannya itu menggunakan syariat. Nah, yang perlu kita ketahui juga di sini yang dimaksud dengan ekonomi Islam itu banyak sekali, banyak definisi atau banyak para pakar ekonomi Islam yang mendefinisikan atau mengartikan dari ekonomi Islam itu sendiri. Bahkan saya mendapatkan definisi ekonomi Islam itu ada sampai 13 dari pakar-pakar Islam. Cuman saya di sini melirik salah seorang pakar ekonomi Islam yang diakui oleh dunia dan dipakai referensi oleh guru-guru atau dosen-dosen ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Beliau itu adalah Munzir Kaf. Munzir Kaf ini seorang pakar ekonomi Islam kelahiran Syria. Namun kiprah beliau di kancah ekonomi Islam itu sangat-sangat luar biasa. Terbukti beliau menjadi salah satu akuntan atau ketua akuntan untuk masyarakat Islam yang ada di Amerika. Beliau juga dekat dengan pemerintahan sehingga mengatur sedemikian rupa sistem ekonomi itu menggunakan landasan Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi pegangan beliau. Nah, Islam sendiri itu merupakan agama yang sangat-sangat rasional, agama yang paling bisa diterima di antara agama-agama yang lain. Tentunya Islam sendiri juga mengatur hal dari manusia itu dari berbagai sisi. Jadi bukan hanya mengatur dari sisi bagaimana cara kita menyembah, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita menjalankan rukun-rukun Islam, tapi dari sisi hal yang lainnya pun juga diperhatikan oleh Islam, apalagi ekonomi. Karena kita tahu 5 rukun Islam itu hubungannya dengan ekonomi itu sangat-sangat erat sekali. Artinya di sana ada peran ekonomi, ada peran ekonomi ya, kecuali syahadat. Jadi selain syahadat, rukun-rukun yang lain itu ada peran ekonominya. Maka dari itu ekonomi ini sebisa mungkin benar-benar harus kita perhatikan, benar-benar harus bisa kita kendalikan dan kita kondisikan. Oke, nah sekarang di sini karena Islam itu merupakan agama yang paling sempurna, agama yang mengatur segalanya, tentu dalam hal ekonomi juga Islam sangat-sangat memperhatikan sekali. Jadi di sini ada beberapa prinsip yang sudah diterapkan dalam agama Islam dalam hal ekonomi. Itu seperti contohnya kewajiban zakat. Nah, kewajiban zakat. Nah, konteks zakat ini juga yang paling sering sering dikembangkan atau sering diperbaiki, mendapatkan perhatian khusus dari pakar ekonomi yang saya sebut tadi, yaitu Profesor Munzir Kaf itu tadi. Jadi bagaimana sebisa mungkin zakat ini digunakan untuk memperbaiki ekonomi umat. Kemudian ada infak, ada sedekah, kemudian larangan-larangan seperti contohnya larangan berjudi, pokoknya maisir, kemudian horor, kemudian hal-hal yang berbau merugikan orang lain, itu semuanya dilarang. Kemudian membayar pajak. Salah satu pakar ekonomi Islam Munzir Kaf itu tadi memasukkan membayar zakat ini juga termasuk bisa dikatakan sebagai pajak kita sebagai seorang muslim yang memiliki harta lebih untuk sedekah, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nah, di sini ada 13 istilah atau 13 definisi tentang ekonomi Islam, cuman saya nggak akan menyebutkan semuanya karena biar nggak terlalu panjang-panjang. Jadi saya sebutkan hanya definisi ekonomi Islam yang disampaikan oleh Munzir Kaf saja. Jadi
Jadi dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti apa? Kajian ekonomi syariah ini nggak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu ekonomi itu sendiri dan juga ilmu syariat. Jadi ada gabungan antara ilmu ekonomi dan juga ilmu syariat. Tentu kita kalau bicara tentang ekonomi Islam, kita nggak bicara tentang fikih muamalat saja, akan tetapi kita bicara juga tentang bagaimana sistem ekonomi itu bekerja yang didukung atau berlandaskan dengan aturan-aturan dari syariat yang ada. Jadi bukan hanya ekonomi Islam jangan diartikan hanya membahas tentang fikih muamalah, tapi di sana juga ada ilmu-ilmu ekonomi, ada statistik, ada matematik, ada akuntan dan lain sebagainya. Itu juga diperlukan, sangat-sangat diperlukan dalam ekonomi. Jadi bukan hanya label syariatnya saja, tapi memang benar-benar di sana ada prinsip keilmuan. Karena begini ya, terus terang saja pada faktanya karena saya juga pelaku bisnis, yang saya temui di lapangan, memang sekarang sesuatu yang dilabeli dengan syariat itu sangat-sangat laku, sangat-sangat laris sekali. Tapi pada faktanya yang terjadi di lapangan justru mereka hanya menggunakan labelnya saja. Akan tetapi prinsip keilmuan yang dilandaskan atas aturan-aturan syariat yang seharusnya mengatur sistem ekonomi itu justru malah tidak dipakai. Jadi beberapa waktu yang lalu banyak sekali kasus yang terjadi. Banyak ya, saya kan punya komunitas, kebetulan punya komunitas di dunia online marketing itu saya punya komunitas. Jadi ada orang itu yang menjual properti, dia mulai beli dengan kata-kata syariat. Jadi namanya itu bisa saya sebut saja nggak apa-apa karena ini sudah masuk berita. Kampung Kurma. Jadi ada satu usaha properti itu namanya Kampung Kurma. Nah, dia menggunakan istilah-istilah yang berbau agama, berbau syariat. Mereka menawarkan properti, menawarkan lahan untuk ditawarkan kepada orang-orang yang memang memiliki duit. Nah, mereka diiming-imingi atau ditawari dengan hal-hal yang berbau syariat. Misal tawarannya di sana itu orang yang membeli satu kapling, satu lahan itu dia akan mendapatkan beberapa pohon kurma yang nantinya setiap berapa bulan itu bisa dipanen. Setiap bulan itu bisa dipanen. Nah, ternyata nggak berapa lama kemudian ini orang yang punya kampung kurma ini ditangkap karena ternyata usahanya ini atau bentuk usahanya ini nggak ada. Usahanya ini bodong, jadi nggak ada bentuknya. Maka dari itu, jadi istilah ekonomi Islam ini bukan yang seperti itu, bukan hal-hal atau jualan yang dilabeli dengan syariat, bukan. Tapi upaya bagaimana caranya kita memperbaiki, meningkatkan perekonomian yang berlandaskan dengan Al-Quran, hadis, kemudian ijma' dan qiyas dan seterusnya seperti itu. Meskipun tidak ada label, dalam artian kita nggak perlu menonjolkan label itu, nggak perlu. Yang penting sistemnya itu sesuai dengan syariat. Karena kan beberapa tujuan ekonomi syariat itu yang pertama adalah selaras dengan tujuan syariat sendiri, yaitu maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah itu kan ada beberapa kaidah. Kaidah yang tertinggi itu kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menghindari atau mencegah atau menolak kerusakan atau keburukan itu didahulukan dari kita hanya mengambil manfaat saja. Karena memang pada faktanya kan ekonomi Islam itu satu sebenarnya, berasaskan sebenarnya di sini banyak banget asasnya. Cuman yang paling utama itu dia
ekonomi Islam itu berasaskan kebaikan. Dalam artian begini, ya kita biar sekalian kita tahu saja bagaimana sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Jadi sedikit banyak yang saya tahu. Jadi kalau ekonomi Islam itu murni semuanya atas dasar kebaikan. Dalam artian di situ tidak merugikan sama sekali, tidak ada kerugian sama sekali. Dan kebaikan ini juga artinya tidak tidak ada ketimpangan, artinya seimbang antara pelaku usaha. Misal ada orang yang menginginkan mendirikan sebuah usaha, menginginkan mendirikan sebuah bisnis badan usaha, tapi dia tidak memiliki modal, kemudian dia melakukan pinjaman dengan cara bagi hasil dan lain sebagainya. Artinya di sini tidak ada ketimpangan. Nah, aturan-aturan yang dipakai itu tentunya juga berlandaskan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, sedangkan ekonomi konvensional itu lebih justru malah hanya menciptakan keuntungan, hanya menciptakan atau mencetak uang. Artinya tekanan-tekanan yang ada di masyarakat atau tekanan-tekanan yang ada di lapangan itu tidak begitu dihiraukan. Dalam artian persaingan yang saling menjatuhkan, persaingan yang menikam dari belakang atau menjelek-jelekkan dan lain sebagainya itu syarat terjadi di sistem ekonomi konvensional. Banyak cara-cara seperti itu. Nah, ekonomi Islam ini berlandaskan kebaikan. Sebenarnya banyak sekali. Dan kenapa kita disuruh untuk benar-benar memperhatikan ekonomi Islam ini? Ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dan juga ijma' dan qiyas. Karena apa? Karena sesungguhnya Rasulullah itu sangat membenci orang-orang yang meminta-minta. Artinya orang yang tidak punya usaha, tidak punya ikhtiar, tidak punya pikiran atau tenaga bagaimana caranya dia berusaha untuk bisa bangkit memperbaiki ekonominya. Karena begini, karena ekonomi Islam itu pada dasarnya adalah kebaikan dan saling memberikan manfaat, maka kita tentunya bisa bekerja sama atau bisa gampangnya kalau istilah sekarang itu eranya sekarang itu era kolaborasi. Jadi kalau sekarang kita bicara sekarang itu ya kondisinya pekerjaan susah, mencari lapangan pekerjaan susah dan lain sebagainya. Pada kenyataannya memang iya, tapi alasan-alasan tersebut tidak boleh menjadikan diri kita ini kemudian tidak bisa melakukan hal apapun atau tidak, bahkan diam saja karena pasrah dengan keadaan. Jadi beberapa teman itu mengeluh dia tidak punya usaha apa-apa. Karena apa? Karena sebenarnya di mentalnya. Jadi begini, ketika saya katakan kalau kamu mengatakan bahwasanya peluang usaha itu tidak ada, itu bukan peluangnya yang nggak ada, tapi ada yang salah dalam mental kamu. Sekarang kalau ngomong peluang, coba sekarang meja yang ada di dalam rumah bawa ke depan, kamu jualan Indomie, jualan teh, jualan kopi bisa. Apa itu tidak dikatakan sebagai peluang? Apa itu tidak dikatakan sebagai sebuah ikhtiar? Itu adalah ikhtiar, itu adalah peluang. Hanya saja mental kita ini yang terlalu terlena dengan kondisi zaman yang sekarang ini. Karena ya zaman sekarang ini kan memang semuanya serba instan, semuanya serba cepat ya, semuanya serba otomatis di era 4.0 ini. Nah kemudian sampai berapa lama? Mungkin ditahan dulu ya. Sambil kita mendengarkan dari Bapak Ismail.
tadi adalah bahwa sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang komprehensif, benar, yang memiliki orientasi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan. Kalau saya mengutip pendapatnya istilahnya Syafi'i Antonio itu adalah orientasinya adalah al-falah di dunia ya, dan falah di akhirat. Dan prinsip tadi, prinsip keseragaman, keadilan, kesamarataan. Nah, dalam hal ini mungkin lebih tepat di kabupaten kita Pamekasan yang merupakan kabupaten gerbang salam, perkembangan perekonomian juga sangat besar, termasuk di dalamnya sistem perekonomian, termasuk di dalamnya ekonomi Islam, dan banyak aspek di dalamnya. Kita mau dengar dari narasumber yang tidak kalah hebat, tokoh dari anggota Dewan Kabupaten Pamekasan, bagaimana arah kebijakan ya, di Kabupaten Pamekasan ini mengenai sistem perekonomian saat ini, terutama dalam kaitannya sistem ekonomi di Kabupaten Gerbang Salam ini. Silakan, mungkin 10 menit untuk menyampaikan, kita kolaborasikan nanti sebelum dilanjutkan lagi. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati dan pemateri Kiai Soehul Hidayat. Saya kemarin menyampaikan beliau, saya sambil mengaji juga beliau jadi ketemu benang merahnya antara ekonomi yang berbasis konvensional dengan berbasis syariah. Jadi kita memang harus berjuang bagaimana ekonomi berbasis syariah ini dari hulu sampai hilir harus kita laksanakan otomatis. Pak pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, secara spesifik kalau kita bicara Kabupaten Pamekasan ini tentang ekonomi yang berbasis syariah ya, walaupun mayoritas juga Muslim, dan kami melihat kondisi masyarakat Pamekasan dengan jumlah 800.000 jiwa sekian, luas wilayah Kabupaten Pamekasan kurang lebih 79.000 hektar, kemudian 65.000 hektar itu area pertanian yang di dalamnya adalah perkebunan tembakau. Jadi tembakau itu kurang lebih luasnya 32.000 hektar. Karena pasang survei bisa 31, bisa 30, bisa 29. Tapi angkanya seperti itu. Artinya kalau dari jumlah luas 79.000 hektar, 65.000-nya itu area pertanian, kita bisa mengambil kesimpulan kasar bahwa 80 atau hampir 90% penduduk Pamekasan itu petani. Baik petani yang menekuni bidang tembakau atau roti atau tanaman pangan. Jadi di situ kita sebanyak di situ. Jadi pada yang bidang tanaman pangan ada roti, ada juga perkebunan. Perkebunannya angkanya sudah 35. Jadi 40% dari luas wilayah Kabupaten Pamekasan yang notabene semuanya ada usaha. Lalu bagaimana dengan ekonomi syariah? Jadi tembakau nanti dari hulu dari sampai hilir apa bisa bersyariah? Jadi kita ketahui bahwa hukum rokok itu yang hampir banyak yang menghukumi makruh begitu ya. Ada yang makruh gitu ya. Bagaimana kaitan dengan syariah? Paling tidak karena ini jadi yang menerapkan makruh. Ada yang mengatakan haram. Terus saya sendiri juga perokok juga, jadi ya makruh lah seperti itu. Kita lihat dari tembakau ini dari tahun ke tahun. Kalau dulu memang daun emas. Tembakau Madura itu daun emas di era 70. Memang harga tembakau itu hampir menyamai harga 1 gram emas. Namun demikian perlakuan tembakau dulu dengan sekarang berbeda. Kalau tembakau di era 70, maka zaman Belanda sudah ada tembakau itu. Namun demikian yang mengembangkan tembakau pada waktu itu hanya daerah Tegal dan Bengkulu. Sehingga tidak seluas sekarang. Sekarang bahwasanya 32 hektar sawah juga tanam tembakau. Dengan ini juga masalah, tidak ada keseimbangan antara supply and demand. Jadi antara permintaan dengan ketersediaan barang sudah tidak seimbang, maka petani menjadi korban. Beda dengan padi ya, kalau padi sudah diatur oleh pemerintah ya, jagung diatur. Jadi tapi tembakau tidak, itu monopsoni berada pada pembeli. Jadi petani tidak bisa, ini harus bisnis tidak bisa. Ya, korban.
Ya korban, jadi ini ada yang kurang di pertembakauan, jadi tidak perlu syariah. Biasanya kalau saya punya kualitas bagus, harganya bagus, tapi tidak di tembakau itu, semuanya di tangan. Saya lihat, jadi dari 31.000, jadi kalau Madura Pamekasan terluas di Indonesia. Area tembakau terluas di Indonesia itu Pamekasan. Karena seluruh Indonesia kurang lebih 200.000 hektar sekian, gitu. Kemudian Jawa Timur sekitar 100.000 hektar. Jadi 50% itu ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini Pamekasan 30.000. Madura ini kurang lebih di perkebunan Jawa Timur 60.000 hektar. Sumatera itu sekitar 22, Sampang 8.000, Pamekasan 32. Lalu bagaimana hasil produksinya dari tembakau? Ini kan kita mau juga kesejahteraan petani. Kaitannya dengan situasi bentar lagi potongan tembakau ya, ada gini. Varietas yang dikembangkan itu Perancak 95 ya. Perancak 95 itu hasil produksi per hektar kurang lebih 600 kilo. Kalau dengan penerapan teknologi mungkin bisa tembus 800 kilo per hektar. Kalau rata-rata itu 40.000 ya kita kalikan. Jadi harganya dengan potong biaya produksi dan seterusnya, jadi per hektar itu insya Allah mungkin ada keuntungan 20 juta. Itu dengan 30 sekitar 90 hari. Ini sebenarnya lalu bagaimana perhatian pemerintah terhadap dunia pertembakauan yang pernah hampir 40%. Ada juga garam, ada juga batik. Namun demikian pembalik kita hidupnya masih di bawah garis kemiskinan yang banyak. Tidak merubah nasib para pengrajin batik yang untung pedagangnya. Tembakau juga, petani tembakau yang hidupnya tidak banyak berubah, tetapi yang banyak meraih keuntungan yang sebenarnya adalah pedagang. Jadi rata-rata yang kaya-kaya pedagang tembakau bukan petani tembakau. Rata-rata pedagang tidak bertani, walaupun ada sebagian. Jadi ada sesuatu yang harus dibenahi dan pemerintah harus intervensi di situ. Bagaimana nasib para petani tembakau menjadi lebih baik? Karena Madura banyak keunggulannya, tembakaunya ini terbaik di dunia. Tidak akan tercipta rokok tanpa tembakau Madura. Ini pengakuan dari beberapa pabrik besar, termasuk sapinya itu unggul nomor 2 di dunia. Tidak harus berpikir, garamnya kualitasnya bagus. Namun demikian mungkin ada yang harus intervensi pemerintah, bagaimana para petani garam, bagaimana para peternak sapi, bagaimana para petani tembakau itu mereka bisa meraih keuntungan yang nasional sehingga bisa menopang hidup mereka dan mereka lebih mandiri. Ini kan ada persoalan juga jangka panjang, orang tuanya petani, bapaknya, anaknya malas jadi petani. Berarti di situ masih belum nyaman mereka di petani tembakau. Jadi lalu bagaimana kebijakan pemerintah? Misalnya sekarang bupati yang baru ini visi misinya adalah ingin menciptakan 10.000 wirausaha dan kami menunggu itu. Kalau itu tercipta saya kira bagus. Di satu tahun pemilihan, jadi ada jadi kampanyenya beliau itu 10.000 wirausaha baru, mudah-mudahan nanti bisa berbasis syariah, luar biasa ya. Tapi kita tunggu di tahun pertama masih belum jelas ya. Mudah-mudahan nanti tahun 2023 semakin jelas dan ini semakin dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Ini secara global. Kemudian kami ingin lebih spesifik bicara Pamekasan, nanti mungkin bisa disambung ya, terus itu sekilas tentang tembakau itu mungkin nanti bisa kita dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, sangat menarik sekali kita ketika melihat satu bentuk praktik bisnis di bidang tembakau ini dari dua entitas di dalamnya ada ketidakadilan. Ya. Apa kok begitu bagusnya produk kok petani itu tidak berubah-berubah? Ya, tidak naik perekonomiannya. Dan sistem ekonomi Islam itu tadi berkeadilan. Ini gimana ini? Mungkin bisa disambung oleh Soleh Hidayat gimana dalam sistem pandangan perekonomian Islam secara khusus ya, dalam sistem perekonomian tembakau tadi. Nah, ya. Biar betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat kita di Kabupaten Pamekasan. Ini jadi kayak cuman saya narasumbernya. Jadi begini, yang saya ketahui sebenarnya kalau urusan pertembakauan itu benar-benar saya kurang tahu, kurang paham banget. Cuman kita ini hidup di zaman yang serba cepat, di zaman yang teknologinya ini sudah sangat-sangat canggih.
bisa dikatakan ya itu tadi istilahnya itu revolusi 4.0 itu tadi. Nah, saya jadi teringat beberapa inovasi dari teman-teman untuk mengembangkan bisnis yang basicnya itu dari petani. Kalau untuk masalah hukum dari pertembakauan itu tadi, karena ujung-ujungnya tembakau ya digunakan hanya untuk rokok saja ya. Kalau itu secara pribadi saya juga punya cerita. Jadi dulu waktu saya kuliah di Timur Tengah, rokok tembakau itu satu hal yang sangat-sangat dijauhi. Bahkan kita yang sebagai seorang mahasiswa tolaba, pencari ilmu itu mereka menganggap itu kayak narkoba kalau rokok itu. Jadi benar-benar sangat-sangat dijauhi. Itu menurut guru-guru kita. Tapi ada salah satu dosen saya itu yang beliau ahli usul fikih, beliau ahli qawaidul fikih, itu luar biasa, beliau sangat-sangat menguasai. Kita pernah nanya bagaimana hukumnya tentang rokok. Dalam kelas itu kita langsung mengajukan pertanyaan, ya Syekh, bagaimana hukumnya rokok? Beliau diam, beliau tidak menjawab makruh dan tidak menjawab haram. Kenapa? Karena pada dasarnya memang ya menurut beliau itu kan sesuatu yang diharamkan itu kan sesuatu yang memberikan madorot. Nah, madorot pun itu juga harus ada syaratnya. Madorotnya itu harus mundobit. Artinya mundobit itu benar-benar seketika itu terjadi kerusakan, seketika itu terjadi hal-hal negatif. Nah, dalam urusan rokok ini kan ya beberapa kasus orang-orang yang meninggal karena rokok itu ada juga faktor-faktor yang lain yang memungkinkan menyebabkan orang itu mengidap penyakit gitu. Jadi bukan faktor utamanya itu dari rokok tersebut. Itu harus tahu. Nah, untuk masalah memang ekonomi yang paling besar saya lihat di Madura ini memang dari tembakau. Nah, sekarang itu teman-teman sekarang itu banyak berinovasi. Jadi cuman saya nggak tahu jalur distribusinya tembakau ini seperti apa, saya nggak tahu. Entah itu B2B, bisnis to bisnis, atau masih melewati beberapa distribusi lah, seperti melalui pedagang baru kemudian ke pabrik dan lain sebagainya. Itu dan juga kemungkinan yang saya lihat di sini itu ya para petani itu tidak bisa menjual secara langsung, artinya harus melalui pedagang. Iya baik, faktanya demikian ya. Nah, itu yang membuat para pedagang itu justru yang semakin kaya, petaninya tetap saja. Karena mungkin mereka yang memainkan harga dan lain sebagainya. Nah, ini saya benar-benar teringat ada satu teman yang berinovasi itu. Dia membuat sebuah aplikasi yang namanya itu Taniho. Nah, Taniho ini yang menghubungkan antara petani dengan konsumen secara langsung. Jadi tidak perlu melewati pedagang. Nah, ini di sini fungsi dari kecanggihan teknologi saat ini di era 4.0 ini. Jadi aplikasi Taniho itu yang menghubungkan bagaimana nantinya. Jadi memang membutuhkan proses ya, Jadi petani itu juga perlu dikasih wawasan Dikasih wawasan. Jadi kalau kepingin mensejahterakan petani sebenarnya ya bukan hanya soal kita memberikan harga yang pantas saja tidak, tapi juga harus memberikan wawasan. Sudah saatnya petani itu gampangnya begini, petani zaman sekarang dengan zaman dulu itu sudah berbeda, harusnya sudah berbeda karena zamannya pun berbeda. Dulu rata-rata nggak ada yang namanya mesin untuk menyuburkan tanah, itu menggunakan mesin semuanya pakai sapi dan lain sebagainya. Sekarang zamannya kan berubah.
harusnya wawasan juga semakin luas. Gitu. Jadi jangan gampangnya jangan hanya memanfaatkan tenaganya petani saja. Sekarang banyak kok di daerah-daerah di tempat-tempat yang lain itu secara wawasan petani itu semakin tahu bagaimana memanfaatkan teknologi sekarang ini untuk penanaman atau untuk memasarkan, itu juga saya kira itu perlu disentuh gitu. Jadi di Pamekasan ini saya kira itu sangat-sangat perlu disentuh. Karena pada faktanya kan pada faktanya kan kemungkinan petani-petani itu kurang dirangkul. Nah, arti merangkul ini itu tadi bukan hanya kita memberikan janji, memberikan harga yang sesuai, bukan. Tapi kita merangkul juga secara memberikan memberikan pengetahuan. Karena begini, di era yang sekarang ini, yang paling penting itu adalah SDM. Yang paling penting itu adalah sumber daya manusianya sekarang itu. Orang yang tidak mempunyai skills atau sumber daya manusia yang mumpuni, lambat laun dia akan tersingkir. Lah orang-orang yang pemuda-pemuda sekarang saja sudah banyak yang tersingkir, bagaimana dengan nasib petani? Istilahnya gampangnya petani hanya dijadikan dia hanya dijadikan sebagai dimanfaatkan oleh para pedagang itu saja. Artinya petani terikat sama pedagang. Saya kalau nggak jual ke sana, saya nggak akan mau jual kemana saya. Padahal sekarang ini dengan kecanggihan teknologi ini sangat-sangat luar biasa. Jadi saya kira itu sangat-sangat perlu. Atau gini, semisal petani itu sangat sulit menerapkan memberikan wawasan ke petani, paling tidak saya juga yakin paling di petani-petani Madura, petani tembakau di Madura itu kan pasti punya komunitas, pasti punya pasti punya komunitas. Nah, komunitas inilah ayahnya nanti mungkin dari koordinatornya atau apa ini yang membawahi. Nah, kemudian kita kasih tahu tentang bagaimana cara-cara metode pemasaran saat ini. Karena terus terang ini saya melihat ada salah satu teman juga pelaku usaha. Bayangkan, dia melalui kecanggihan teknologi saat ini mampu menjual produk ini loh Pak, gula merah itu Pak, atau palm sugar itu kalau bahasa Inggrisnya itu dia jual ke luar negeri. Artinya hal-hal yang menjadi kekhasan Indonesia itu sangat-sangat mungkin menyebar ke seluruh dunia, sangat-sangat mungkin, itu sangat-sangat mungkin. Jadi dengan kecanggihan dan teknologi saat ini itu marilah kita mempelajari. Dan juga untuk generasi-generasi saat ini kan sangat-sangat masyhur sekali itu kan perkataannya Sayyidina Ali. Ajari anak-anak kamu sesuai dengan zamannya. Kita nggak bisa memaksakan metode-metode yang sudah lampau itu ya, untuk saat ini sudah tidak terpakai. Jadi itu kalau dari saya pribadi itu benar-benar harus memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. Karena memang tantangannya itu memang seperti ini. Tantangannya itu memulai sesuatu itu memang berat. Tapi kalau tidak memulai, kita selamanya akan tertinggal. Dan saya lihat Pak, di Pamekasan ini ya, di Pamekasan terutama di area Pamekasan ini kalau saya lihat, jadi saya setiap kali keluar itu mengamati. Saya lihat kalau dari sisi kehidupannya di Pamekasan ini saya kira paling maju daripada daerah-daerah yang lain lah ya. Berkembang. Nah itu harusnya benar-benar bisa dimanfaatkan, benar-benar bisa dijadikan sebagai peluang untuk memajukan terutama pertanian itu tadi. Saya juga sering mendengar di radio Pamekasan itu tanam sekarang mulai hidroponik itu juga sudah mulai ada. Nah, jadi dari sisi tembakau ini kita gali, kita cari tahu bagaimana sih
sistemnya, karena memang saya nggak tahu bagaimana sistem tembakau ini secara penjualannya, pemasarannya seperti apa, saya nggak tahu. Jadi bisa jadi kalau petani itu menemukan pasar yang baru, itu akan sangat-sangat apa namanya ya sangat-sangat bahagia lah untuk mereka. Dan kalau kita terapkan dalam ekonomi Islam, yaitu tadi, karena semuanya itu memang berasaskan kebaikan. Jadi kalau sama-sama mendapatkan kebaikan, sama-sama mendapatkan manfaat, artinya kita nggak mungkin kemudian berpendapat atau mengasih statement yang kemudian mengharamkan dengan adanya rokok ini, kemudian kita juga menyetop para petani tembakau ini, justru malah mafasidnya, kerusakan ini justru malah saya kira akan lebih besar. Bukan begitu ya Pak Moderator? Ya, bisa ditambahkan. Ya, baik. Begitu memang sudah mulai ada jadi temu benang merahnya. Artinya mungkin tidak hanya di tembakau nih, Pak. Di sektor-sektor lain juga problemnya seperti itu. Ya. Terima kasih. Tadi menarik ya sampaikan oleh Gus Dayat tadi. Jadi tembakau ini pertama sangat spesifik dan ini. Seperti contoh nanti musim tanam ini misalnya awal Juni. Bahkan nanti panen raya itu minggu ke-4 Agustus. Di saat minggu raya sampai minggu pertama September itu harga tembakau naik. Kalau harga bagus, kualitas bagus. Tetapi minggu ketiga ke-4 sudah mulai turun harga. Kemudian pembelinya kami paham hanya sekian pabrikan besar. Ya ada Gula Garam, ada Jarum, ada Sampurna, ada Bentul gitu ya, ada Bismillah, 5 pabrik besar. Selain yang kecil-kecil. Kemudian kita tadi di awal sampaikan bahwa tidak ada keseimbangan antara ketersediaan barang dengan permintaan. Jadi rata-rata rencana pembelian pabrikan itu sekitar 18.000 ton. Kemudian tembakau Pamekasan, kalau 30.000 hektar, kita ambil rata-rata per hektar 600 kilo, itu sudah 18.000 ton. Berarti ada kesesuaian jadi permintaan dengan ketersediaan barang. Akan tetapi di Madura sentra pembelian itu 80% di Kabupaten Pamekasan. Jadi di Sampang ada 8, ada 3, ada sampai 5.000 hektar, bahkan sampai 8.000 hektar, itu pasarnya 100% Pamekasan. Kemudian di Sumeneb itu hampir 80% dijual ke Pamekasan. Oleh karena itu, kalau saya hitung kesemuanya dari 60.000 hektar itu kalikan 600 kilo itu kurang lebih 36.000 ton. Jadi ada 16.000 ton ini masih di alam bawah. Ini karena yang mempengaruhi harga. Jadi berkait dengan luasan area ini mungkin perlu ada pendekatan dari pemerintah daerah dan pemangku kebijakan agar mengurangi area lahan. Jadi pengendalian area lahan mesti harus dilakukan. Yang kedua, kalau tadi oleh Hidayat tentang pasar itu beda dengan padi, ya, beda dengan komoditi yang lain. Karena memang mata rantai di tembakau sangat banyak di situ. Jadi ada grinder, ada cabang itu ya. Jadi Gula Garam ada grindernya sama. Di bawah grinder masih ada rantai. Di bawah rantai ada bandul. Di luar bandul ada sama. Di bawah bandul masih ada poli. Tapi rantai banyak ya. Kemudian grinder tembakau sangat banyak. Jadi ada 3 tembakau sangat banyak. Karena subjektif juga ya. Ada yang 9 gridnya. Kalau jual ini, ini plus minus seterusnya. Ada grid tembakau sampai 18. Ini juga di luar akal sehat. Sehingga dalam hal ini petani masih berada di posisi yang kalah selama ini. Namun demikian mungkin bagaimana langkah yang terbaik itu bisa menyadarkan petani di samping alih teknologi tadi ya. Dengan alih teknologi tidak lagi manual, mungkin sebagian besar sudah menggunakan teknologi. Ini bisa mengurangi produksi, bisa biaya produksi bisa terkurangi di situ. Karena kita mengembangkan produk sekolah di Cina juga ada Perancis. Cina mengembangkan perangkat Cina juga sekarang, itu luar biasa. Dengan itu barangkali nanti ini PR kami juga pemerintahnya dan masyarakat secara luas bagaimana ada tembakau bisa dikurangi sehingga harga menjadi lebih baik. Komoditi yang lain batik misalnya, batik kita ini tembus di mana-mana, kualitasnya bagus. Tapi kenapa para pengrajin batik itu hidupnya kok ya tidak ada perubahan yang signifikan lah ya. Justru yang menikmati itu malah para pedagang. Jadi ada cari penanganan yang pas. Bagaimana nanti industri bisa tumbuh dengan baik, kualitas batik dipertahankan, tetapi pasar itu memang harus ada intervensi dari pemerintah.
Jadi bagian pasar itu pemerintah sangat membantu sehingga para pengrajin batik bisa hidupnya menjadi terbuka. Saya kira garam juga ini banyak agak terbeli sekali karena garam impor juga luar biasa masuk. Akibatnya luar biasa. Banyak garam yang tidak terbeli dan terbelinya terus harganya sangat murah sehingga tidak bisa pemerintah itu menghentikan impor garam ini luar biasa juga. Tembakau maupun besar, ya masih impor tembakau juga kedua lebih bersih, informasinya lebih banyak. Ini yang jadi korban adalah para petani. Sehingga bagaimana kita membela para petani yang notabene mayoritas muslim ini yang kehidupannya tidak begitu ya, kita percaya mereka masih mencari penghasilan dari sektor-sektor yang lain. Ini ada sesuatu yang harus dibenahi bersama utama dengan pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat utama. Karena sampai saat ini belum ada SDG, standarnya tidak ada dari pemerintah tembakau itu. Jadi standar A miskin itu belum ada. Tapi petani mau tidak mau ya tetap tanam tembakau. Ini juga masalah yang sangat serius. Oleh karena itu kami sangat senang tadi pas bagaimana ekonomi yang bersyariah tembakau ini bakar dari hulu iya, tapi hilirnya ini masih perlu dipelajari. Jadi termasuk pemerintah daerah hadir dengan peraturan daerah. Kita ada perda tentang tembakau ini. Perlindungan tembakau Madura termasuk pengambilan sampel, buka tutup kuda, timbangan itu kita atur di sini. Ya walaupun masih sana sini masih ada kekurangan, ini harus kita benahi. Termasuk sektor-sektor ekonomi yang lain misalnya. Nanti ada perda juga mengatur tentang pasar rakyat, ya, tentang pertukuan modern, tuku berjejaring nanti diatur oleh pemerintah daerah karena sudah mulai menjamur di mana-mana dan kita alhamdulillah pesantren sudah bisa melakukan hal yang sama ya, sudah ada Omastas, ada Nuri, ada Basmala yang tersebar di mana-mana sehingga mungkin dapat lama kita lebih sadar untuk itu dan itu perlu bermitra juga dengan penduduk lokal sehingga mungkin yang bisa dihasilkan oleh masyarakat lokal bisa dipasarkan di situ sehingga ada integrasi yang terbangun di situ. Ini yang mungkin selama ini kita melihat beberapa tuku berjejaring itu masih belum melirik potensi-potensi lokal sehingga kita menjadi subjek, menjadi pembeli terus di situ sementara produk kita tidak dipasarkan di situ. Dan ini banyak di depan juga harus ada regulasi yang mengatur sehingga hadirnya tuku berjejaring itu juga bisa memperhatikan masyarakat lokal, potensi-potensi lokal juga dipasarkan di situ. Itu insya Allah mungkin ada keseimbangan ini yang harus diatur. Saya kira demikian ya. Sangat menarik memang terkait dengan pembahasan tema kita ini dan termasuk juga tentang ekonomi syariah yang begitu luas sekali pembahasannya. Namun kita terbatas oleh waktu Bapak Ismail Kadaya. Kita dibatasi oleh waktu dalam hal ini. Kami minta harapan-harapan ya, harapan ke depan bagi masyarakat, pemangku kebijakan terkait dengan sistem perekonomian yang ada di Kabupaten Pamekasan ini dan masyarakat sebagai pelaku ekonomi ya, atau secara khusus kita sebagai santri ya, bagaimana kita menjadi pelaku bisnis yang baik, beretika, yang punya orientasi kebahagiaan tidak hanya di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kami mohon untuk memberikan closing statement dan harapan-harapannya ke depan, termasuk nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya melihat dari zaman sekarang ini yang sudah begitu canggih, teknologi juga sangat-sangat canggih. Jadi mohon untuk teman-teman dan siapapun yang menonton acara ini untuk terus mengupgrade ilmu, untuk terus menambah wawasan. Kenapa? Karena kalau kita tidak ikut perubahan zaman, maka sudah pasti kita akan tertinggal. Jadi sebisa mungkin apa yang baru itu terus dipelajari. Kalau kita hanya stuck, kita hanya memegang ilmu yang sudah pernah kita pelajari, itu nanti mungkin zaman sekarang atau zaman
tahun berikutnya itu sudah tidak bisa terpakai lagi. Makanya upgrade ilmu itu sangat-sangat penting untuk saat ini juga. Dan saya kira semuanya juga kembali kepada diri kita sendiri ya, kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu banyak berharap kepada siapapun. Harapan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan akal dan pikiran kepada kita. Tentunya akal dan pikiran kita itu harus dipakai. Dipakai itu dalam artian itu tadi, menambah keilmuan, menambah wawasan, kemudian membaca peluang, memanfaatkan peluang, dan lain sebagainya. Karena Allah dan Rasulnya itu sangat-sangat membenci orang yang bermalas-malasan, sangat-sangat membenci orang yang bermalas-malasan, dan sangat-sangat senang dengan orang yang terus berusaha, terus berpikir, terus berbuat kebaikan. Karena sebagai seorang muslim ya, ini seorang muslim yang keren itu sebenarnya aktivitasnya itu cuma simpel sebenarnya. Kita menunggu waktu ibadah kepada Allah sambil mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Itu saja. Nah, artinya apa? Antara dunia, hal-hal yang tergolong duniawi, sifatnya duniawi, itu tetap kita kerjakan. Tapi kalau sudah waktunya kita menghadap Allah, sudah waktunya kita beribadah, maka kita harus beribadah. Maka kita harus tinggalkan itu semuanya, kita menghadap Allah, kita sholat, kita melakukan hal-hal yang diperintahkan dan juga menjauhi hal-hal yang dilarang. Itu saja pokoknya. Berbuat manfaat sambil menunggu waktunya ibadah, itu saja. Dan berbuat manfaat itu banyak sekali. Jangan menambah wawasan, mulai membuka bisnis baru, nggak perlu tinggi-tinggi dulu keinginannya. Yang penting itu ya kita memulai apapun itu. Karena sebuah mimpi yang besar itu pasti melibatkan hal-hal yang kecil. Sebuah cita-cita yang besar, sebuah harapan yang besar, keinginan yang besar. Sampai mau menjadi seorang pengusaha yang kaya raya, pengusaha yang sukses, pengusaha muslim yang sukses tentunya, itu dimulai dengan melakukan hal-hal yang kecil. Kalau kita sudah malas melakukan hal-hal yang kecil, bagaimana mungkin kita bisa meraih hal-hal yang besar? Dan semuanya itu nanti setelah kita berusaha, setelah kita ikhtiar, tentunya kita kembalikan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Kita memang umat Islam perlu memang untuk meraih bagaimana kemandirian di bidang ekonomi. Tadi disinggung bahwa Rasulullah sangat membenci orang yang meminta-minta, dan harus kita perangi dengan kemandirian, mandiri di bidang pangan, mandiri di bidang ekonomi, mandiri di bidang-bidang yang lain. Dan tentu ini harus ada ikhtiar, ada kerja keras, diakhiri dengan tawakal kepada Allah. Seperti kita ketahui di Indonesia yang mayoritas muslim, pemerintah sudah mengatur itu tentang ekonomi Indonesia dalam UUD 45 pasal 3 itu diatur. Namun demikian para pelaku ekonomi jauh dari roh yang tertuang di undang-undang. Ini harus benar. Kalau saya menulis tidak ada 10 pengusaha sukses di Indonesia, ada 10 pengusaha terkaya di Indonesia. Yang beragama Islam namanya satu. Saya bukan rasis. 85% penduduk Indonesia itu muslim, 15% adalah non-muslim. Tetapi ekonomi Indonesia 85% dikuasai oleh non-muslim, baru yang 15% dikuasai dengan 85%. Ini adalah PR kita bersama bagaimana nanti kedaulatan ekonomi kita akan kembali. Jadi Islam harus sadar itu, jangan bermalas-malas, harus kerja keras, kerja ikhlas, senantiasa tawakal kepada Allah. Saya di situ Pamekasan juga. Kota kebangsaan kebanggaan kita bersama. Pamekasan Kabupaten Tembakau, Kabupaten Bandi, Kabupaten Pendidikan, Kabupaten Koperasi, banyak label-label di situ. Namun demikian angka pengangguran ini hampir separuh dari penduduk yang ada. Ini luar biasa. Bukan kita bersama. Kenapa bisa menganggur? Apa tidak? Kalau bagaimana menjadi PNS? Menjadi PNS susah. Karena itu Pak dosen menyarankan orang jadi PNS di barat gajah mau masuk lubang semut, mau masuk lubang jauh, susah setengah mati. Karena kita yang kaya tidak di PNS ya, banyak di luar PNS makanya di situ. Ini
Ini sekitar contoh saja. Jadi perkorban kita ini umat Islam banyak di situ, dalam arti mereka tidak kerja keras dan tidak kerja cerdas tentunya. Karena itu bagaimana kemandirian pangan, kemandirian di bidang usaha secara menyeluruh yang terpenting berbasis syariah dari hulu sampai hilir itu mendatangkan kebaikan. Ini serta-merta harus kita lakukan dan kita kampanyekan tanpa menunggu termin pemilu 5 tahunan, tetapi setiap saat kita kampanye itu bagaimana melahirkan masyarakat yang mandiri. Insya Allah kalau ini kita sadar dan kita laksanakan, beban pemerintah, beban negara, termasuk beban umat Islam menjadi lebih ringan. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik dan harapan-harapan kita semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari kami, semoga acara ini memiliki manfaat yang besar khususnya bagi Sivitas Akademika Institut Agama Islam Pamekasan, seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, dan terima kasih yang besar telah hadir di tengah-tengah kami Bapak Ismail Hidayat, Solihul Hidayat. Terima kasih atas kehadirannya telah memberikan banyak ilmu bagi kami di sore hari ini, dan dari kami sebagai pemandu acara kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekilafan tutur kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi